Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anakku semuanya? Kali ini kita akan belajar tentang termodinamika bagian 2. Setelah kita belajar di termodinamika bagian 1, kita akan melanjutkan tentang hukum kedua tentang termodinamika. Nah, untuk hukum termodinamika 2 di sini membatasi tentang perubahan energi yang itu bisa terjadi dan yang tidak bisa terjadi. Pembatasan ini dapat dinyatakan dengan yang pertama, hukum termodinamika tentang aliran kalor. Jadi, kalor mengalir secara spontan dari suhu tinggi ke suhu rendah dan tidak mengalir secara spontan pada arah kebalikannya. Kemudian yang kedua, hukum termodinamika tentang mesin kalor. Jadi tidak mungkin membuat suatu mesin kalor yang bekerja dalam suatu siklus semata-mata hanya menyerap kalor dari satu reservoir dan mengubahnya semuanya menjadi usaha luar. Dan yang ketiga, ada hukum termodinamika 2 tentang pernyataan entropi. Jadi total entropi semesta tidak berubah ketika proses reversibel terjadi dan bertambah ketika proses irreversibel terjadi. Nah, tadi ada kata entropi yang kalian mungkin belum familiar. Apa itu entropi? Entropi adalah besaran termodinamika yang menyertai perubahan setiap keadaan dari keadaan awal sampai keadaan akhir sistem. Suatu sistem yang mempunyai entropi tinggi berarti sistem itu makin tidak teratur dan sebaliknya. Nah, dalam termodinamika sesi 2 di sini kita juga akan bahas tentang siklus Carnot. Itu terdiri dari 2 proses isotermis dan 2 proses adiabatis. Kita perhatikan mana yang isotermis dan mana yang adiabatis. Kita lihat grafik di situ, grafik antara tekanan dan volume. A ke B itu merupakan proses isotermis. Kemudian ada CD. Kita lihat grafik AB dan CD itu kan hampir sama ya bentuknya ya. Itu merupakan proses isotermis. Sedangkan yang BC, kita lihat BC itu hampir sama dengan AD. Itu yang kita sebut dengan proses adiabatis. Nah, mesin Carnot itu disebut juga dengan mesin kalor yang bekerja di antara 2 reservoir bersuhu tinggi dan bersuhu rendah, di mana mesin menyerap kalor dari reservoir tinggi dan melepaskannya pada suhu rendah sambil melakukan usaha luar. Untuk bagan mesinnya seperti yang tampil pada slide, di situ ada reservoir suhu tinggi, kemudian di situ ada usaha luar yang dilakukan oleh mesin itu, kemudian ada kalor yang diisap mesin, di situ tertulis H2 dan H1 dan H2-nya kalor yang dilepaskan mesin. Jadi untuk satu itu yang diisap, kemudian yang masuk ke mesin dari reservoir suhu tinggi itu ada H1 kalor yang diisap mesin, kemudian kalor yang dilepaskan mesin itu sebagai H2, di mana di situ juga ada usaha luar yang dilakukan oleh mesin tersebut. Untuk mesin kalor atau mesin Carnot perlu kita bahas juga tentang efisiensinya, yang merupakan perbandingan antara usaha yang dilakukan mesin dengan kalor yang diserap mesin. Atau kita tuliskan di situ efisiensi sama dengan W per Q1 tadi kan, Q1 adalah kalor yang diserap oleh mesin tadi, atau juga sama dengan W per Q1 itu sama dengan 1 dikurangi Q2 per Q1. Q2 tadi apa? Kalor yang dilepas, sedangkan Q1 nya adalah kalor yang diserap. Pada mesin Carnot juga berlaku persamaan antara H2 per H1 tadi. H2 adalah kalor yang dilepaskan oleh mesin dibagi dengan kalor yang diserap oleh mesin, itu sama dengan H2 per H1. Di mana suhu di sini kita gunakan suhu
sehingga nilai efisiensinya mesin Carnot itu menjadi efisiensi sama dengan 1 dikurangi T2 dibagi dengan T1. T1 merupakan reservoir suhu tinggi dan T2-nya reservoir suhu yang rendah. Nah, kalau tadi kita membahas tentang mesin Calor atau mesin Carnot, Calor sudah kita ketahui, Calor adalah memiliki atau panas ya. Nah, sekarang mesin pendinginnya. Nah, untuk mesin pendinginnya bekerja berdasarkan aliran kalor dari reservoir suhu rendah ke reservoir suhu tinggi dengan mengambil usaha dari luar. Jadi cara kerjanya itu berlawanan dengan mesin Carnot tadi, kalau mesin pendingin. Kalau tadi mesin menyerap, kemudian melepaskan, kemudian di situ ada usaha yang dihasilkan. Kalau mesin pendingin di sini kita membutuhkan atau mengambil usaha dari luar. Nah, anak-anakku, setelah kita tadi belajar membahas tentang termodinamika 2, kemudian kita bahas mesin Carnot, kemudian ada mesin pendingin, tiba saatnya kita akan belajar dari contoh-contoh soal. Ini Bu Evi sediakan ada 6 contoh soal. Contoh soal yang pertama, kita lihat suatu gas ideal mengalami proses siklus seperti pada gambar di samping. Gambarnya, grafiknya antara tekanan dan volume. Nah, kerja yang dihasilkan pada proses siklus ini adalah berapa joule. Nah, seperti pembahasan-pembahasan yang lalu, bahwa untuk menghitung usaha atau kerja tadi, kita hanya cukup menghitung luas dari daerah yang diarsir. Kalau pada soal nomor 1 itu luas daerahnya berbentuk persegi panjang, maka kita cukup menghitung luas daripada persegi panjang itu. Kita lihat aja persegi panjangnya A, B, C, D, di mana untuk AB itu 2/4 itu nilainya 2, kemudian B ke C dari 1 ke 3 itu juga 2, cuma untuk tekanannya nanti kita jadikan kesatuan PA, kita kali 10 pangkat 5 PA, maka akan dihasilkan usaha yang dihasilkan. Untuk selanjutnya kalian pahami, pelajari sampai contoh soal nomor 6 ya. Terima kasih.